Coba kita unboxing. Halo Safia. Iya Bu. Ya. Kemarin udah Ibu email kan? Belum ada Bu. Halo Safia. Iya Bu. Itulah Ibu email, kamu kok nggak ngingatin, nggak minta ke Ibu yang lain minta, kamu kok diam-diam aja. Jadi udah minta Bu. Udah oke. Jadi kamu ada PPT-nya? Ada Bu. Oke, mulai ya ya Safia. Sudah muncul Bu. Sudah belum? 1 hour later. Two hours later. Sudah ada Bu di layar Bu. Belum muncul, belum kelihatan di layar PPT-nya ya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Torika dan Ibu Rusmawati. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 3, 4, 5 saya yang berjudul asuhan keperawatan pada klien Nona S dengan preoperasi apendisitis, ruang bedah lantai 11 Blok D, Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara. Bab 3 itu peninjauan kasus yang terdiri dari 5, yaitu ada pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Di pengkajiannya, tanggal pengkajian tanggal 2 Februari 2020, dia tanggal masuknya 1 Februari, ruang kelas 3, lantai 11, bedah, Blok D, kamar 1106. Nama kliennya Nona S, perempuan, usia 17 tahun, status perkawinan belum kawin, agama Islam, suku bangsa Jawa, pendidikan SLTA, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat kliennya Jalan Sindang Koja, sumber biaya BPJS. Di sini ada resumnya. Nona S berusia 17 tahun dengan diagnosa apendisitis. Nona S mengatakan nyeri di bagian perut
kanan bawah sejak kemarin dan terdapat mual muntah sebanyak 4 kali per hari. Saat Nona S mengalami nyeri perut, keluarga langsung membawanya ke RSUD Koja. Klien dapat mengalami radang usus disebabkan karena mengonsumsi makanan pedas dan mie instan. Hasil pengkajiannya didapatkan tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 110/70, nadinya 112 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, pernafasannya 20 kali per menit. Terus tindakannya diberikan dapat ceftriaxone 1 kali 2 gram, ketorolac 3 kali 30 gram, ranitidin 2 kali 30 gram, dan cairan ringan laktat atau infus 1500 per 24 jam. Di pengkajian fisik, masuk ke pengkajian fisik ada pemeriksaan umum, sistem penglihatan, sistem pendengaran, wicara, pernafasan, kardiovaskuler, hematologi, saraf pusat, pencernaan, endokrin, urogenital, integumen, dan muskuloskeletal. Di data penunjang, hasil yang abnormal, jumlah leukosit 24.000, 63.000 mili per mili, kaliumnya 3,27, glukosa waktunya 122. Kalau urin lengkapnya yaitu makroskopis, terus kekeruhan agak keruh, epitelia 1. Terus penata laksanaannya ceftriaxone 1 kali 2 gram, ketorolac 3 kali 30 gram, ranitidin 2 kali 50 gram, dan ringan laktatnya 1500 per 24 jam. Masuk ke data fokus, ada data objektif dan subjektif. Kalau subjektifnya, klien mengatakan sakit pada bagian perut kanan bawah sejak kemarin. Data objektifnya, abdomen nyeri saat ditekan dan klien meringis. Klien mengatakan terdapat mual muntah 4 kali per hari pada kemarin. Klien tampak pucat dan lemah. Klien mengatakan takut dan cemas jika dioperasi. Klien tampak ketakutan dan tanda-tanda vitalnya 110/70 mmHg, nadinya 112 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernafasannya 20 kali per menit. Analisa data yang dapat itu dari yang data pertama, yang klien mengatakan sakit pada bagian perut kanan bawah sejak kemarin. Di data objektifnya, abdomen nyeri saat ditekan dan klien meringis. Masalahnya nyeri akut, etiologinya distensi usus oleh inflamasi. Diagnosanya ada 3. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan distensi usus oleh inflamasi. Resiko kekurangan cairan berhubungan dengan inflamasi peritoneum dengan cairan asing. Yang ketiga, cemas berhubungan dengan akan dilaksanakan operasi. Perencanaan keperawatannya untuk diagnosa pertama, nyeri akut berhubungan dengan distensi usus oleh inflamasi, tujuannya setelah dilakukan pemantauan 3 kali 24 jam nyeri berkurang. Kriteria hasilnya, klien melaporkan nyeri berkurang, klien tampak lebih rileks. Rencana tindakannya, kaji tanda-tanda vital, beri posisi nyaman, kaji skala nyeri, berikan teknik relaksasi nafas dalam. Jika nyeri, kolaborasi dengan tim medis lain. Pelaksanaannya itu untuk diagnosa pertama, implementasinya mengkaji tanda-tanda vital rasional untuk membantu mengidentifikasi nyeri. Yang kedua, memberi posisi nyaman untuk mengalokasi eksidat inflamasi dalam abdomen bawah. Yang ketiga, mengkaji skala nyeri untuk pengawasan atau kemajuan penyembuhan. Yang keempat, memberikan teknik relaksasi nafas dalam jika nyeri untuk meningkatkan kemampuan coping. Yang kelima, berkolaborasi dengan tim medis lain atau pemberian ketorolac jika selesai untuk mengurangi rasa nyeri. Evaluasinya di fase pertama itu, klien mengatakan nyeri berkurang. Skala nyeri berkurang, itu objektifnya analisanya masalah belum teratasi, perencanaannya intervensi diteruskan untuk menghilangkan rasa nyeri. Masuk ke bab 4, pembahasan. Untuk pengkajiannya, pada tahap pengkajian antara teori dan kasus. Pada teori penderitaan appendicitis, tanda dan gejala seperti nyeri perut, anoreksia, mual muntah, konstipasi biasanya terjadi pada anak-anak, demam yang tidak terlalu tinggi, kekakuan ototrektus, leukosit lebih dari 12.000. Kalau pada kasus terdapat tanda gejala yang sama dalam teori, yaitu nyeri perut, anoreksia, mual muntah, konstipasi biasanya terjadi pada anak-anak, demam yang tidak terlalu tinggi, terus kekakuan ototrektus.
gejalanya di teori ditemukan 4, yaitu hipertermi, terus nyeri akut, kekurangan volume cairan, sama cemas. Kalau misalnya di kasus hanya 3, nyeri akut, resiko kekurangan cairan, dan cemas. Perencanaannya itu saat masalah keperawatan ditetapkan, maka perlu penetapan mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan keperawatannya dalam melakukan tindakan keperawatan menggunakan 3 tahap, yaitu independen, dependen, dan interdependen. Pelaksanaan keperawatannya dalam evaluasi untuk yang terakhir ya. untuk yang ya Bu untuk yang terakhir bab 5 penutup, yaitu kesimpulannya pada kasus Nana S, diagnosa yang muncul nyeri akut berhubungan dengan distensi usus oleh inflamasi, resiko 그 다음은 그래 뭐 관심이 느껴지는 현타 위가 없는 현상 위험보다 난 이젠 강하게 마음보다가 이대로 쫓아가고 I'm a king, I'm a boss 새겨놓아 내 이름 이만 산 세계 더 약한 놈의 I'm a king, I'm a boss 다 알잖아 내 이름